Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang begitu banyak kepada kita sampai detik dan saat ini. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami Dirganta Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bab terkait masalah salat, Pak ya. Ya, yang mana salat ini seperti yang kita ketahui adalah merupakan salah satu rukun iman yang kedua. Jadi bangunan Islam ini dibangun di atas 5 tiang atau 5 pondasi. Dan yang kedua adalah salat. Adapun salat secara bahasa, Pak ya, salat itu artinya adalah ad-du'a, doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli 'alaihim fa inna shalataka sakanul lahum." Artinya, dan berdoalah engkau wahai Muhammad untuk mereka, karena sungguh doa engkau itu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Ya, jadi salat itu secara bahasa artinya adalah doa. Dan memang ketika kita salat itu banyak berdoa, Pak ya. Dalam dalam tasyahud, ketika juga sujud dan lain sebagainya, itu banyak terkandung di situ doa. Makanya salat itu berarti adalah doa juga seperti itu. Adapun salat secara bahasa atau secara istilah penggunaan menurut fuqaha atau ahli fikih, yaitu kalimatun tutlaqu ala aqwalin wa af'alin makhsusatin tuftahu bit takbir wa tukhtamu bit taslim. Artinya adalah perkataan, perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan syarat-syarat tertentu. Itulah definisi salat menurut para fuqaha atau ahli fikih seperti itu, Pak ya. Adapun hukum salat jelas ini hukumnya wajib, bahkan dia termasuk rukun iman. Kemudian beberapa hikmah, Pak ya, terkait disyariatkannya ibadah salat. Ternyata salat itu mengandung berbagai macam hikmah yang luar biasa dalam kehidupan kita, Pak. Salat itu pertama adalah an yantabihal insan ila huwiyatihi al-haqiqiyah. Dengan salat seseorang itu akan ngerti, akan paham dengan jati dirinya yang sesungguhnya. Bahwa siapapun saya, meskipun saya pejabat atau misalkan presiden atau seorang yang berkuasa, sejatinya tetap saya ini seorang hamba yang ketika tiba perintah salat mesti memenuhi panggilan tersebut, mesti ruku dan sujud kepada pencipta diri saya, begitu, Pak. Jadi dengan salat orang itu dibuat tahu diri, tahu dengan hakikat dan jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah salat yang kedua adalah salat tersebut juga merupakan tathhir, pencuci untuk dosa-dosa kita. Dalam setiap kegiatan kita, ucapan, perbuatan, pandangan, pendengaran, penglihatan itu pasti mengandung dosa. Apalagi di zaman sekarang, Pak ya, di jalan di mana kita mungkin sekali berbuat dosa seperti itu. Nah, salat ini insya Allah akan menjadi pencuci, penggugur, pembersih dosa-dosa yang seharian kita kerjakan seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi menggambarkan salat itu seperti sungai yang mengalir di depan rumah seseorang.
Tiap hari dia mandi di situ sebanyak 5 kali. Ayubqi min daranihi syai'. Kalau orang tersebut tiap hari setiap kali kotor mandi, kotor mandi lagi sampai 5 kali sehari, apakah ada kotoran yang tersisa? Tentu tidak, gitu Pak ya. Tapi di sini para ulama mengartikan bahwa yang dimaksud dosa yang dihapus dengan sholat ini adalah yaitu dosa-dosa kecil. Apa dosa kecil? Seperti melihat pemandangan yang tidak seharusnya dilihat, gitu Pak ya. Atau mendengarkan orang yang bergibah. Atau misalkan mencium parfum perempuan yang bukan mahram. Ini termasuk dosa-dosa kecil yang insya Allah gugur dengan kita melaksanakan ibadah sholat, gitu Pak ya. Kebayang kalau orang nggak pernah sholat Pak. Kalau orang nggak pernah sholat, sudah sholatnya itu adalah dosa tersendiri yang besar. Ditambah lagi dia tiap hari kotor-kotoran berbuat dosa dan nggak pernah mandi, nggak pernah dibersihkan dengan sholat. Terbayang bagaimana banyaknya dosa menempel di tubuhnya, gitu Pak ya. Akibat tidak pernah dibersihkan, salah satunya dengan ibadah sholat seperti itu. Kemudian juga nih Pak, sholat itu Pak perlu khusyuk. Sebagian ulama mengatakan wajib khusyuk. Kenapa Pak? Karena hanya sholat yang khusyuk yang bisa berdampak ke dalam jiwa seseorang, dampak yang positif Pak. Dipastikan orang yang khusyuk sholatnya akan kuat menghadapi berbagai macam guncangan kehidupan. Semakin khusyuk dia menjalankan sholat, semakin kuat dia menghadapi berbagai macam gejolak kehidupan. Begitu Pak. Kita lihat Nabi SAW. Nabi itu adalah orang yang paling berat beban kehidupannya, orang yang paling banyak menerima cobaan. Itu Nabi SAW. Tapi apa yang membuat beliau kuat untuk menghadapi semua itu adalah beliau senantiasa mengatakan, wahai Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Karena sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Nabi itu kalau dibikin sedih, murung, bingung dengan satu masalah, maka beliau segera melaksanakan ibadat salat. Jadi masya Allah Pak ya, salat itu fungsinya bisa menyejukkan hati, bisa mencarger hati kita, bisa merefresh diri kita Pak. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun ujian kita, semakin khusyuk kita sholat, semakin kuat kita menghadapi segala ujian tersebut. Begitu. Nah, makanya sekali lagi ini sholat itu perlu kita khusyuk. Karena sholat yang khusyuk itulah yang membuat seseorang merasakan manfaat daripada sholat tersebut. Jiwanya makin kuat. Kemudian pikirannya juga makin positif. Tawakalnya makin kuat kepada Allah. Di samping itu juga dia akan merasakan berkah dalam kehidupannya. Masalah yang sulit Allah Ta'ala mudahkan, masalah yang pelik Allah Ta'ala uraikan buat dirinya. Seperti itu Pak. Makanya kalau kita nih Pak ya, tiap hari bisa merasakan nikmatnya makan ketoprak, nikmatnya makan misalkan mie ayam, itu rugi bener kalau nggak pernah bisa merasakan nikmatnya sholat. Rasakan nikmatnya sholat Pak ya. Sholat itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kecuali kalau ada ya kegentingan darurat, mungkin kita percepat gitu Pak ya, seiring dengan kondisi yang memang darurat. Tapi kalau dalam kondisi normal, nikmati sholat itu Pak. Jangan kalah sama ngopi Pak ya. Kita kan ngopi minumnya sedikit-sedikit seteguk, dirasa-rasa taruh lagi Pak ya. Coba kalau ngopi langsung ditenggak sekali habis, nikmat nggak kira-kira Pak? Nggak nikmat Pak ya. Kurang nikmat lah gitu kan, kurang full, kurang maksimal nikmatnya Pak. Nah kita dalam sholat usahakan menikmati setiap gerakan sholat. Ketika berdiri kita rasakan, kita nikmati ini sholat sedang menghadap kepada Allah. Ini sholat kita sedang menghadap kepada pencipta kita yang memegang seluruh kehidupan kita, yang memegang selamat celakanya kita, yang memegang baik buruknya nasib kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap sekarang kepadanya. Kemudian juga ketika ruku, rasakan ruku itu nikmat gitu Pak ya. Rasakan benar-benar. Ketika sujud pun sama. Ketika tasyahud juga sama, itu rasakan betul-betul nikmatnya melaksanakan ibadah sholat. Jangan tergesa-gesa, jangan gerakan kosong tanpa makna, harus ada khusyuknya di situ Pak, gitu kan? Kalau bisa, setiap hati kita keluar, tarik lagi. Setiap hati kita melayang kemana, tarik lagi Pak. Biar terus fokus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pahala sholat itu berdasarkan ijma ulama tergantung kadar kehusyuan. Semakin dia banyak ingat sama Allah dalam sholatnya, semakin banyak pahalanya. Sebaliknya semakin sedikit dia ingat kepada Allah ketika sholat, semakin dikit pula pahalanya. Gitu Pak ya. Nah seperti itu. Jadi kalau orang nih Pak, sejak rakaat pertama
ingat kepada Allah sering, maka segitulah pahala yang dia dapat. Semakin banyak dia ingat sama Allah, besar pahalanya, semakin ditingkatkan lagi. Tapi makin dikit dia ingat sama Allah, makin kecil pahalanya, Pak. Kebayang kalau ada orang yang sholatnya itu sejak takbiratul ihram sampai salam nggak pernah ingat Allah, blank. Itu gimana, Pak ya? Mungkin pahalanya sangat minim sekali, Pak. Tapi orang yang senantiasa berusaha mengingat Allah ketika sholat, maka insya Allah pahalanya berlipat ganda seperti itu, Pak. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku, seperti itu, Pak. Iya. Dan jadi sholat itu kita jadikan sebagai tempat kita untuk menumpahkan segala resah gelisah kita, untuk mencarger hati kita yang sudah mulai ngedrop, untuk menyejukkan hati kita yang banyak mengalami kegersangan dalam hidup. Itu sholat seperti itu, Pak. Bahkan nih, Pak ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah beliau diangkat menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Aisyah pernah berkata seperti ini, itu kalau seandainya masalah yang menimpa Abu Bakar, segala kepelikan di masa pemerintahan kekhalifahannya, dari mulai banyak yang murtad, ogah bayar zakat, kemudian terjadi kemelut di sana sini, banyak yang mau ngajak perang segala macam. Kalau seandainya itu masalah Abu Bakar ditaruh di atas gunung, bisa itu gunung runtuh. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sanggup memikul beban kekhalifahan yang begitu berat. Apa rahasianya? Sholat. Itu, Pak ya. Beliau mendapatkan kekuatan untuk bisa memikul beban kekhalifahan dengan melaksanakan ibadah sholat, gitu, Pak. Makanya sholat kita ini, Pak, jangan cuman sekedar menjadi kebiasaan rutin yang tanpa makna, harus memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita, yaitu ketika sholat kita khusyukkan seperti itu. Para ulama mengatakan begini, Pak, di antara poin sholat khusyuk yang harus ada dalam diri kita, pertama, Pak ya, ketika sholat itu harus ada perasaan ta'zim. Apa itu ta'zim? Pengagungan kepada Allah. Kita ini bukan sedang melaksanakan baris berbaris apel pagi yang gitu-gitu aja, tapi kita sedang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, pemilik kehidupan kita, yang mengatur segala-gala tentang diri kita. Dunia akhirat kita Allah yang pegang semuanya. Nah, kita merasa sedang menghadap kepada sang pemilik diri kita, ta'zim, mengagungkan Allah. Yang kedua, harus ada perasaan khauf, takut ketika sholat. Takut itu apa? Allah yang punya neraka, Allah yang punya jahanam, Allah yang punya kuasa mengazab. Dan Allah bisa mengazab siapa saja sekehendaknya. Setiap kita berbuat zalim, bisa saja Allah menimpakan azab secara langsung. Nah, kita takut. Ketika sholat ada takut, ingatnya ke situ, Pak ya. Kemudian juga saat sholat perlu ada al-haya. Apa itu al-haya? Rasa malu. Jadi ketika kita sholat kita malu, ya Allah. Allah itu melihat bagaimana segala perbuatan kita. Allah itu melihat bagaimana ketika kita berbuat dosa. Kita ini aja, Pak ya, kalau kita berbuat satu perbuatan yang aib, kemudian berita itu nyampe ke orang lain, cuman dengar kabarnya doang, kita ketemu dengan mereka yang sudah sampai kabar kita ke mereka, kita malu, Pak. Padahal mereka nggak ngelihat kita, tapi karena sudah sampai kabar kita berbuat begini begitu, kita malu ketemu mereka, Pak. Apalagi nih Allah yang melihat bagaimana detik-detik kita berbuat maksiat atau dosa tersebut, Pak. Tentu harus lebih malu lagi begitu, Pak. Nah, itu dia. Jadi ketika kita sholat malu kepada Allah, karena ketika kita berbuat maksiat, berbuat aib, Allah menatap, menyaksikan diri kita. Kemudian juga malu, kenapa? Karena Allah itu banyak sekali nikmatnya kepada kita, dilimpahkan sejak kita lahir sampai hari ini, tapi ibadah kita masih saja sepele, masih payah dalam beribadah, sedangkan nikmat Allah begitu deras dikucurkan kepada diri kita, seperti itu, Pak. Kemudian juga ketika sholat ada perasaan syukur kepada Allah, Pak. Syukur bagaimana? Coba Bapak tanya diri sendiri. Sudah berapa kali naik motor? Sudah berapa kali naik bis, naik mobil? Sudah berapa kali naik kapal? Sudah berapa kali naik pesawat, Pak? Dan alhamdulillah sudah ratusan kali, bahkan ribuan kali naik motor, sampai hari ini belum kecelakaan. Atau kalaupun kecelakaan nggak sampai hilang tangan, hilang kaki. Benar nggak kira-kira, Pak? Coba di sini Bapak yang duduk renungkan, saya sudah ribuan kali naik motor, tapi alhamdulillah, mau itu perjalanan dekat, perjalanan jauh, selamat, nggak ada kecelakaan sama sekali. Atau kalaupun kecelakaan nggak sampai cacat atau nggak sampai meninggal dunia, buktinya masih hidup, sehat sampai hari ini. Itu nikmat bukan, Pak? Nikmat itu, Pak. Jangan salah. Jangan dianggap sepele gitu kan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita melalaikannya,
Padahal itu sangat vital dalam kehidupan kita. Setiap kali kita bolak-balik naik kendaraan kemana kita pergi, Allah Ta'ala sampaikan kita dengan selamat. Pulang lagi ke rumah, selamat. Pulang siang, pulang pagi, pulang malam, pulang hujan, pulang panas, itu kita sampai ke rumah dengan selamat. Nikmat bukan? Nikmat yang besar sekali Allah memberikan kepada kita. Kalau Allah berkehendak membuat kita celaka, kita celaka. Kalau Allah berkehendak membuat kita cacat, kita cacat, Pak. Tapi sampai hari ini Allah belum melakukan semua itu. Nikmat bukan? Nikmat, syukuri sebelum dicabut itu, Pak. Nah, ketika sholat rasakan itu, ya Allah, saya sudah beratusan kali, ribuan kali naik motor, ribuan kali saya naik kendaraan, tapi alhamdulillah selalu diberikan keselamatan. Tidak pernah mengalami kecelakaan. Dari ujung rambut sampai kaki masih sempurna diri saya. Itu nikmat dari Engkau. Alhamdulillah ya Allah. Itu ketika sujud, sadari dan rasakan itu, Pak. Ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Nah, ketika sholat bisa begitu, Pak, maka dampaknya akan luar biasa ke dalam kehidupan kita, Pak. Hati kita akan merasa tenang, merasa yakin kepada Allah, positif dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap guncangan, setiap gejolak dalam hidup sanggup kita hadapi insya Allah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, Pak. Itu pentingnya sholat khusyuk. Karena ibaratnya kalau sholat nggak khusyuk nih, Pak, kayak ini piting nggak nyolok gitu, Pak ya, jadi nggak nyala tuh lampu. Jadi sholat hati kemana nggak nyambung, nggak connect gitu, Pak ya, makanya nggak nyala itu sholatnya, Pak. Tapi kalau antara gerakan badan dengan hati itu connect, maka insya Allah terang pikiran kita, terang hati kita, seperti itu, Pak. Nah, itu dia. Jadi apalagi kalau kita mengingat ternyata pahala sholat itu tergantung daripada kadar ingat kita sama Allah dalam sholat. Semakin banyak ingat sama Allah dalam sholat, semakin besar pahalanya. Semakin dikit ingat sama Allah dalam sholat, semakin dikit pula pahalanya, begitu, Pak. Jadi kalau yang dari awal takbiratul ihram sampai salam blank sama sekali, tiba-tiba loh kok udah salam aja nih, perasaan baru mulai sholat kok udah kelar aja, berarti ini sholatnya mungkin pahalanya sangat minim sekali, Pak. Seperti itu. Iya. Sampai jam berapa ini, Ustaz? Takut kebablasan. Sampai jam 1. Oh, berarti tinggal 15 menit lagi, Pak Ustaz ya? Atau 10 menit lagi ya? Jam 1. Ya, itu terkait masalah khusyuk dalam sholat, Pak ya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan waktu sholat. Waktu sholat, Pak ya. Atau sebelum masuk waktu sholat, kita masuk ke hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum tarikus sholat, Pak ya. Orang yang meninggalkan sholat dibagi dua, Pak. Dibagi dua. Ada yang meninggalkan karena mengingkari kewajibannya, ada yang meninggalkan karena rasa malas, gitu, Pak ya. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, buat dia sholat nggak wajib, sholat itu nggak wajib. Kalau dikerjain syukur, nggak juga nggak apa-apa. Sholat 5 waktu, gitu, Pak ya. Nah, kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, menganggap sholat bukan wajib, maka dia secara ittifaq murtad, keluar dari Islam. Sebab ini mendustakan firman Allah yang isinya mewajibkan sholat, wa aqimis sholat, gitu, Pak ya. Seperti itu. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka orang tersebut adalah murtad, keluar dari Islam. Meskipun mengerjakan, saya tetap mengerjakan sholat, cuman buat saya sholat bukan wajib. Sholat itu kalau mau kerjakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau begini dia meyakini, keluar dari Islam, Pak. Seperti itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, meninggalkan sholat karena malas. Malas aja gitu, Pak ya. Dengar adzan tuh nggak bereaksi. Malas gitu kan. Akhirnya dia tunda, akhirnya nggak dikerjakan sama sekali, seperti itu. Nah, orang yang seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Hambali itu mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas itu mutlak murtad, kayak tadi yang pertama. Itu mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak murtad, hanya dosa besar saja. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas, sedang dia tetap meyakini kewajiban sholat, dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak murtad, tetap dia seorang muslim. Cuman gini loh, Pak, kalau seandainya orang tersebut hidup di negara Islam yang diberlakukan hukum Islam, maka orang ini bisa kena pidana. Kalau dia meninggalkan sholat, dilaporkan kepada khalifah misalkan, kepada pemimpin umat Islam, kemudian diinterogasi, tobat, sholat, kalau enggak hukum mati. Kalau seandainya dia nurut, dia tobat, dia sholat, selamat, dia enggak akan kena hukuman mati. Tapi kalau orang tersebut kekeh tidak mau tobat, tidak mau sholat, maka dia kena hukuman mati. Sampai segitu, Pak.
gitu kan. Jadi hukum dalam Islam bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat disuruh tobat nggak mau juga, maka hukumannya adalah pidana mati dalam syariat Islam seperti itu Pak. Iya. Nah itu Pak ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya itu murtad, keluar dari Islam. Kalau meninggalkan karena malas, tetap meyakini kewajiban cuman malas nggak ngerjain, maka ini para ulama dua pendapat. Mazhab Hambali mengatakan murtad sudah. Mazhab Syafi'i nggak murtad, cuman dia berdosa besar. Nantinya kalau hidup di negara Islam, nanti dia disuruh tobat. Kalau nggak tobat, kena hukuman pidana mati seperti itu Pak ya. Nauzubillah. Kemudian hukum orang yang puasa tapi nggak sholat, gitu Pak ya. Kan kita nih bentar lagi mau Ramadan Pak ya. Ada orang yang rajin puasa Pak, tapi sholatnya kagak, atau sholatnya bolong-bolong, gitu kan. Subuh sih iya ikut, tapi duhur enggak, asar enggak, maghrib ikut, isya enggak, gitu Pak ya. Tapi dia rajin puasa, masya Allah. Itu bagaimana hukumnya? Ini juga beda antara fatwa ulama Saudi dengan fatwa ulama Mesir Pak. Kalau fatwa ulama Saudi mengatakan murtad, meskipun dia mengakui kewajiban sebagai puasa itu sholat itu wajib, tapi kalau dia meninggalkan maka dia murtad. Maka dengan murtad begitu jelas dia sudah bukan Islam lagi, ibadah puasanya pun tidak diterima karena sudah murtad. Itu menurut pendapat Hambali yang difatwakan oleh ulama-ulama Saudi Arabia Pak ya, seperti itu. Adapun fatwa dari Mesir atau ulama Mesir Pak ya, itu mereka mengatakan bahwa tidak murtad. Kemudian juga pahala puasanya juga insya Allah diterima dan menggugurkan kewajiban. Cuman puasanya nggak ada pahalanya Pak. Puasanya nggak ada pahalanya gitu Pak. Jadi orang yang puasa tetapi tidak sholat, itu puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya seperti itu Pak. Sayang sekali Pak ya, sayang sekali. Kalau kita melaksanakan puasa tidak sholat, akibatnya puasa kita tidak ada pahalanya, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi orang yang puasa sambil sholat, maka insya Allah puasanya itu di samping menggugurkan kewajiban juga ada pahala yang insya Allah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut, begitu Pak. Iya. Kemudian selanjutnya nih Pak, terkait masalah waktu-waktu sholat. Gimana hukumnya orang yang menunda sholat? Dalam artian sudah mendengar adzan, gitu Pak ya, tapi dia nanti deh capek dulu bentar, mau selonjoran dulu, mau ngeteh dulu, gitu kan, mau makan dulu seperti itu. Sedangkan adzan sudah berkumandang. Maka kata para ulama, orang seperti ini pilih antara dua saja, mengerjakan sholat atau dia tunda sholatnya dengan niat akan mengerjakan, tapi wajib meniatkan. Misalkan lagi di jalan Pak ya, kita lagi di jalan macet, gitu kan, kemudian mendengar azan maghrib. Ya Allah, saya lagi di jalan nih, saya niat pokoknya mau sholat, tapi nanti kalau sudah nyampe atau kalau nemu masjid yang enak, saya mau berhenti di situ, gitu kan. Nah kalau seandainya sudah meniatkan begitu, ternyata meninggal dunia Pak, kecelakaan meninggal dunia, itu nggak berdosa dan nggak dianggap meninggal sebagai orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia sudah berniat, ya Allah saya ini kalau sudah nyampe nanti mau sholat, atau kalau ketemu masjid yang enak, kejangkau, bisa masuk ke situ saya mau sholat, gitu kan. Bismillah saya mau sholat ya Allah. Kecelakaan itu nggak dianggap orang yang meninggalkan sholat, meskipun belum sempat dia sholat keburu meninggal, itu nggak dianggap meninggalkan sholat, gitu Pak ya. Tapi orang yang ketika mendengar adzan berkumandang, aduh udah maghrib nih, ya kalau nanti saya mau sholat, kalau enggak besok lagi aja deh maghrib. Nah kalau begini meninggal dunia, berarti dia meninggal dalam kondisi sebagai orang yang meninggalkan sholat. Kenapa enggak niat sama sekali Pak? Makanya harus niat. Jadi Bapak lagi ada kondisi sibuk, di mana lagi capek, lagi gimana, dengar adzan, minimal niatkan di hati, ya Allah saya mau sholat, tapi nanti setelah kelar ini dulu, setelah nyampe dulu, setelah habis ini dulu, nanti saya mau sholat. Bismillah, itu ya Allah saya niatkan. Meninggal sebelum sempat mengerjakan, maka insya Allah dia statusnya meninggal dalam kondisi tidak dianggap sebagai yang meninggalkan sholat. Kenapa? Sudah niat, sudah berniat. Tapi yang tidak berniat, bahkan ada niat, sholat amat besok lagi aja dah, kalau semangat, kalau badan segar sholat, kalau enggak ya besok lagi aja. Begitu niat dia di hati, meninggal, dianggap meninggal sebagai orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Enggak ada niat sama sekali, atau niatnya digantung, atau niatnya enggak jelas, gitu Pak ya. Makanya perlu bagi orang yang belum sempat ngerjain sholat ketika adzan, minimal niatkan di hati, saya mau sholat. Kalau umur enggak nyampe, sudah dianggap sebagai orang yang atau tidak dianggap kalau meninggal sebagai orang yang meninggalkan sholat, seperti itu Pak ya. Nah, itu dia. Nah, sudah 5 menit lagi nih Pak. Mungkin sampai sini ada
satu pertanyaan Pak yang memungkinkan? Satu aja. Wah, kayaknya sudah terlampau jelas kali Pak ya. Satu poin lagi Pak, kan 5 menit lagi nih Pak, biar kita pasin Pak ya. Jam 1. Ini terkait hukum orang yang kesiangan subuh Pak. Misalkan dia bangun jam 7 karena mungkin malamnya capek, dia ada urusan kerjaan sampai lembur, tidur jam 3, bangun-bangun jam 8 misalkan. Waduh gitu kan, ini sudah jam 8 sedangkan saya belum sholat, sedangkan harus berangkat kerja lagi gitu kan. Nah pertanyaannya nih Pak, apakah dia wajib mengerjakan qada saat itu juga ketika bangun atau boleh dia tunda? Nanti aja deh karena sekarang ini sudah mau kerja nih, kalau saya misalkan sholat dulu bisa makin telat ini gitu, sedangkan sekarang ini sudah telat juga, kalau sholat dulu makin telat. Apakah orang seperti ini boleh menunda qadanya nanti kalau sampai di kantor gitu kan, atau nanti kalau waktu sholat duhur dia qada di waktu duhur subuhnya, atau dia wajib mengerjakan saat itu juga ketika bangun dengan resiko tambah kesiangan? Gimana Pak? Wajib saat itu juga atau bisa ditunda nanti? Di sini Pak, dalam kitab Al-Iqna disebutkan begini Pak, itu Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan begini, barang siapa yang meninggalkan atau tertinggal sholat karena uzur, nggak sengaja, akibat kesiangan, akibat kelupaan gitu Pak ya, maka orang yang ketinggalan sholat sampai habis waktunya karena uzur, tidak menyengaja, kayak kesiangan, kayak kelupaan gitu Pak ya, maka orang tersebut tidak wajib mengqadanya kontan saat itu juga nggak wajib, cuma disunahkan saja. Itu tusannu al-mubadaratu biha kata beliau, hanya disunahkan mengqadanya segera, tapi nggak wajib. Artinya boleh kalau dia mengqadanya nanti deh kalau saya sudah berangkat ke kantor saya qada di kantor deh, atau nanti di masjid kantor saya sholat gitu kan, di situ qada subuhnya gitu Pak. Jadi kalau meninggalkannya tidak sengaja karena ketiduran, karena kelupaan, maka hukum qadanya nggak wajib kontan saat itu juga, nggak wajib on time, tapi bisa diakhirkan sampai nanti sesuai dengan kondisi dia kalau sudah memungkinkan. Tapi kalau seandainya meninggalkannya karena disengaja, misalkan dia sengaja sudah subuh malah masak dulu, malah nyuci dulu, pas dicek udah jam 6, ya Allah ya Rabb, kaget dia ternyata sudah habis waktunya, wah udah terbit nih. Nah bagi orang yang sengaja meninggalkan, tidak ada uzur, tidak lupa, tidak ketiduran, tapi meninggalkan karena menunda-nunda, maka dia wajib mengqadha saat itu juga, nggak ada menunda lagi. Kenapa? Hukuman bagi dia agar jangan hukuman bagi dia yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan lupa, bukan ketiduran, tapi ditunda sengaja sampai akhirnya habis waktunya, maka orang seperti ini qadanya wajib kontan saat itu juga. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi ketiduran, kelupaan, nggak sengaja, qadanya bisa dia tunda nanti ketika dia sudah dalam kondisi yang memungkinkan. Tapi bagi orang yang sengaja meninggalkan begitu Pak ya, sadar sudah masuk waktunya, dia tunda-tunda sampai akhirnya habis waktunya, wajib diqadha saat itu juga, agar kapok nantinya jangan ninggalin sholat dengan sengaja seperti itu. Itu mungkin Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat Pak ya, meskipun saya sampaikan dengan agak cepat karena ini sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan, cuman saya mencoba untuk sebanyak mungkin bisa disampaikan Pak ya poin-poinnya. Ya itulah Pak ya tadi terkait masalah pengertian sholat, kemudian tentang upaya kita untuk khusyuk dalam sholat. Satu poin lagi nih Pak, untuk khusyuk dalam sholat jaga pandangan Pak. Kalau orang bisa menjaga pandangan, tidak dipandangkan kepada yang haram, baik haram secara online atau offline gitu Pak ya, maka orang tersebut akan Allah berikan rasa nikmat atau rasa manis ketika melaksanakan ibadah, wabil khusus dalam sholat. Maka bagi yang punya keluhan susah khusyuk sholat, coba tundukkan pandangan, coba jaga mata kita dari memandang yang haram, maka insya Allah kita akan lebih nikmat dalam menjalani ibadah sholat insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Faqir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.